Halo, aku Fajri, ini Indonesian yang kerja di Malaysia. Banyak orang yang nanya kenapa aku memutuskan untuk pindah kerja di luar negeri dibandingkan di Jakarta. Jujur, dengan pindahnya aku kerja di luar negeri, yang pertama, Yang semalam banyak pro dan kontra itu biasa. Di sini saya mau jelaskan kepada kalian kenapa Malaysia masih jadi pilihan pertama, pilihan utama orang-orang di negara kita ini untuk bekerja ke sana, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin, geng. Oke, geng, di kesempatan di video kali ini seperti biasanya Iki akan nyariskan sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki nih, geng. Dan di video kali ini Ikinya akan nyariskan sebuah video pernyataan daripada orang Indonesia sendiri ya, geng, ya, bahwasannya Malaysia masih jadi pilihan utama untuk orang Indonesia untuk mencari rezeki ataupun mencari nafkah ataupun mencari kehidupan ataupun mencari sesuap nasi di negara Malaysia nih, geng. Jadi seperti itu, geng. Jadi buat para netizen ya, kalian jangan terlalu toksik ataupun terlalu membenci negara Malaysia, karena banyaknya saudara-saudara kita ataupun kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita juga yang orang Indonesia itu bekerja mencari nafkah di Malaysia nih, geng. Nah, jadi SDM kalian jangan terlalu rendah dan wawasan kalian janganlah terlalu sempit seperti itu ya, geng, ya. Nah, geng semua, tentunya kalian sudah penasaran video apa yang akan Iki reaction di video kali ini. Jom kita simak bersama-sama, geng. Tapi sebelum simak nih, geng, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen dekat bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. halo, aku Fajri, ini Indonesian yang kerja di Malaysia. Banyak orang yang nanya kenapa aku memutuskan untuk pindah kerja di luar negeri dibandingkan di Jakarta. Jujur, dengan pindahnya aku kerja di luar negeri, yang pertama, aku bisa dapat gaji yang dimana dengan posisi yang sama di Jakarta. Tapi gajiku di sini bisa dapat lebih dibandingkan di sana. Udah gitu, aku bisa lebih banyak saving juga di sini. Dan karena biaya hidup di Malaysia dengan Jakarta tuh juga hampir sama loh. Ditambah lagi di Malaysia tuh transportasinya lebih mudah dan kemana-mana masih bisa dijangkau dengan transportasi umum. Karena di sini tuh mode transportasi umumnya tuh lebih banyak dibandingkan di Jakarta. Udah gitu, di mana banyak tempat makan juga yang variatif dan menarik serta dengan fasilitas healthcare yang cukup bagus di sini. Nah, kalau ditanya mau balik lagi nggak ke Jakarta, jujur belum tahu sih, karena hidup di Jakarta tuh berat banget, guys. Tapi balik lagi, seberapa savingnya itu tergantung dengan gaji dan biaya hidup kita masing-masing ya. Nah, buat Video yang semalam banyak pro dan kontra itu biasa. Di sini saya mau jelaskan kepada kalian kenapa Malaysia masih jadi pilihan pertama, pilihan utama orang-orang di negara kita ini untuk bekerja ke sana, pemirsa. Ya, sampai sekarang itu jadi pilihan utama. Sebenarnya ada banyak sih ya, orang Indonesia itu ada yang ke Taiwan, ada yang ke Hong Kong, ada yang ke Arab, itu yang paling banyak kan di Singapura. Semua hampir di seluruh dunia orang Indonesia itu ada. Kenapa? Ya wajar aja. Karena kan Indonesia itu negara yang menduduki peringkat nomor 3 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia kan. Tapi kenapa orang tuh cenderung selalu milihnya Malaysia? Yang pertama dulu, kalau kalian ke Malaysia, kalian nggak harus belajar bahasa. Itu yang pertama. Kenapa saya dulu tuh pernah mau coba pergi ke Taiwan. Jadi kayak kita kerja di rumah ngerawat nenek-nenek gitu. Gajinya itu ditawarkan itu lumayan besar sekali. Tapi kita itu harus ke Jakarta dulu, kita harus kursus dulu bahasanya. Bahasa Taiwan tuh jauh sekali bedanya dengan bahasa Indonesia kan. Khusus belajar bahasa dulu gitu sampai mahir, and then tunggu kalau kita udah mahir baru ada panggilan, baru kita flight lah. Nah, itu yang pertama. Kalau ke Malaysia kamu nggak harus belajar bahasa. Kenapa? Karena kalau kamu pakai aja bahasa Indonesia, mereka itu udah paham di sana gitu. Terus yang kedua, biaya. Sebenarnya kalau kita ke Taiwan, ke Arab, kemanapun boleh saja potong gaji. Tapi biaya ke Malaysia itu jauh lebih kecil. Jadi kalau memang orang yang cenderung itu mau nyari uang, karena memang mau nyari uang gitu karena nggak ada uang, mereka akan lebih memilih ke Malaysia dulu. Karena kalau ke Taiwan biasanya itu biayanya lebih mahal. Kalau ke Malaysia
Sekarang saya tidak tahu. Kalau macam saya dulu kita 100% memang potong gaji. Udah gitu dia dalam 3.500 saja, dan itu akan dicicil setiap bulannya. Enggak, buat video. Itu setiap bulannya itu akan dibayar itu sekitar 300 atau 320 ringgit gitu. Jadi ngam-ngam nanti 10 bulan habis bayaran kita. Nah itu juga. Terus keberangkatannya itu lebih cepat. Kenapa? Karena kita nggak perlu belajar bahasa, ya kan. Udah gitu kita nggak perlu nunggu apa-apa gitu. Pokoknya kalau udah kita masukkan berkas-berkas kita, and then nunggu ada calling visa, medical lulus semua, itu biasanya tuh nggak lama. Paling lama pun kalau memang nggak ada masalah kayak kemarin tuh COVID atau apa segala macam, itu paling lama pun 3 bulan 4 bulan udah terbang. Gitu. Itu kenapa dia masih menjadi pilihan utama, walaupun kebanyakan gajinya di situ tuh lebih kurang. Kalau kita ke Taiwan, ke Arab, ke Hong Kong kayaknya gajinya lebih besar. Apalagi kalau kemarin ada orang, sekarang kan banyak juga yang dikirim orang-orang Indonesia kerja ke Jepang kan, tapi tengok biaya dia untuk pergi tuh puluhan juta. Ada orang kampung kami ini 4 orang pergi ke Jepang, biaya yang dibutuhkan itu sekitar 8 ke 90 juta. Kalau udah ada uang kita 90 juta, ngapain lagi kita pergi merantau ke negara orang? Bukalah kedai di sini, bisa usaha, ya kan, nampaklah orang tua anak membesar. Jadi ngapain lagi kita merantau? Betul, 90 juta, 30 ribu udah ada duit buat kedai. Ngapain merantau jadi kuli di negara orang, betul tak? Kalau ke Malaysia enggak, kamu boleh nol. Saya dulu ke Malaysia juga nol, semua potong gaji. Medical, pasport, permit, udah gitu sampai di sana kasih lagi uang. Menurut kalian apa lagi? Nah, geng, itulah geng pernyataan daripada pengalaman-pengalaman yang mereka telah rasakan saat bekerja di Malaysia, geng. Sebab inilah Malaysia masih menjadi pilihan utama untuk warga Indonesia yang ingin mencari nafkahnya ke negara jiran ataupun negara Malaysia, seperti itu ya, geng ya. Jadi bener banget apa yang diucapkan oleh Kak Srinya ini, geng, dan juga abangnya ya, geng ya. Jadi pertama dari abangnya dulu kita bagi komentar ya. Benar kata abangnya tuh, transportasi di Kuala Lumpur ataupun di Malaysia itu lebih gampang daripada di Indonesia ataupun di Jakarta. Ini orang Jakarta segini yang bilang, geng, kayak gitu ya, geng ya. Dan kata Kak aslinya tuh benar banget, geng. Kalau kita mau merantau ke mana lah, Taiwan lah apa, kita harus belajar bahasa yang belum tentu kita akan pahami bahasanya. Tapi kalau ke Malaysia, geng, otomatis kita akan menggunakan bahasa yang kita gunakan di Indonesia, mereka juga akan paham. Karena kenapa? Karena kita berjiranan, seperti itu ya, geng ya. Dan benar banget kata Kak aslinya, kalau kita merantau ke Jepang, ke Korea, kita harus menunggu minimal, iya kalau paling cepat itu ya, geng ya, menunggu minimal sekitaran 9 bulan atau enggak 1 tahun kayak itu, baru kita boleh berangkat kayak gitu ya. Itu pun kalau ada dana kalian, geng. Kalau nggak ada dana, ya kalian jangan berharap untuk merantau ke sana. Kenapa banyaknya daripada orang Indonesia sampai rela bekerja ke Malaysia dengan secara ilegal, masuk dengan secara apapun, bla 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 bla. Itu karena di Malaysia ini kita tidak perlu belajar bahasa ataupun apa. Kayak gitu loh, geng. Jadi kita tuh harus berterima kasih banyak kepada negara Malaysia sepatutnya. Jadi buat para netizen-netizen yang SDM rendah, kalian diam, skip dulu video ini, tidak payah tonton. Ini buat para TKI maupun TKW yang sudah sukses bekerja di Malaysia, yang kayak gitu, yang telah berterima kasih, yang mengucapkan terima kasih kayak gitu ya. Jadi buat kalian para netizen-netizen yang selalu bilang apalah ini Malaysia, inilah ini itulah, buang pikiran kalian. Kalian mungkin hidupnya sudah enak, udah tentram kayak gitu, meskipun ya kalian juga mengeluh juga kayak gitu ya. Seperti itulah kira-kira ya, geng ya. Ini tentang netizen lagi kayak gitu. Kalau ngomongin tentang netizen Indonesia ataupun netizen Konoha, memang nggak ada habisnya, geng. Oke, geng, mungkin videonya sekian dari Ikinya. Ikinya pamit undur diri dulu. Bila tersilap kata ataupun tersilap ucapan dari Ikinya, silahkan kalian tegur, boleh dekat kolom komentar ya, geng ya. Dan bila ingin di review ataupun direction videonya, video apa, silahkan kalian boleh kunjungi juga TikToknya Mas Iki, dan boleh share linknya ke TikToknya Mas Iki dan Instagramnya Mas Iki juga. Ikinya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.